Kita dimanapun berada, kita tahu kita punya Tuhan dan kita hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala mendengar, menerima, dan selalu bersangka baik dengan Allah. Jangan pernah sangka buruk. Dan kalau ucapkan doa yang baik-baik. Ucapkan dengan lisan yang santun. Ini sebagai penutup dari kisah-kisah tadi, saya lengkapkan dengan perkataan ini teman-teman. Ada pernah sahabat Nabi stroke satu badan, tapi stroke-nya ini unik. Tangannya terkujur, kakinya luar biasa. Orang tidak pernah sakit seperti itu. Nabi SAW dengar, datang ke rumahnya. Begitu lihat, kata Nabi SAW, doa apa yang kau ucapkan kepada Allah? Ditanya sahabat itu. Kebetulan wajahnya bisa bergerak, matanya bisa bergerak, mulutnya bisa berebut, tapi tubuhnya ini kunjungnya semua terkujur, stroke, nggak bisa gerak. Dia bilang, ya Rasulullah, saya bilang, ya Allah, kalau seandainya ada hukuman yang saya harus dihukum di akhirat, percepatlah di dunia supaya saya tidak dihukum di akhirat. Kata Nabi SAW, subhanallah, maha suci Allah. Kenapa kau tidak bilang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat, jangan minta kau disiksa ini. Ada banyak orang teman-teman sekalian pada saat anaknya sakit, dia bilang misalnya, ya Allah, daripada anak saya sakit, pindahin aja ke saya. Keliru ini. Mesti dia minta, ya Allah sembuhin anak saya dan amankan saya juga dari penyakit. Itu yang boleh. Kan gitu. Ada orang tuanya meninggal, ya Allah kenapa orang tua saya, kenapa bukan saya? Jangan. Kita harus minta, ya Allah ampunilah orang tua saya dan panjangkan umur saya supaya saya bisa beramal saleh dan memperbanyak amal buat dia. Itu yang kita berdoa. Nabi Yusuf alaihissalam diberikan ketampanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sepertiga kegagahan dunia. Sebagaimana kata Nabi SAW, Yusuf dikarunia sepertiga kegagahan dunia. Saking tampannya sampai ibu angkatnya Ratu Mesir waktu itu tergila-gila dengan dia. Masuk ke kamar, kemudian dengan wanginya, dengan ya luar biasa yang digambarkan dalam Al-Quran bagaimana dia menggoda Yusuf alaihissalam. Yusuf tak menolak. Waktu Yusuf alaihissalam lagi dikejar-kejar sama majikannya ini, ayolah suruh berzina sama dia, lakukan apa saja, bebas, kamu boleh berzina, nikmatin saya segala macam. Karena Allah bilang, faham, walaqad hamma bihi wa hammad biha. Ya, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Mereka sudah, ini Yusuf sudah dikejar, digodain terus dengan luar biasa gitu. Waktu lewat di sudut ruangan, rupanya ada patung yang disembah oleh ratu ini. Begitu dia lewat, dia ambil kain, ditutup patung itu. Kata Yusuf alaihissalam, subhanallah, engkau malu sama patung yang tidak bisa bicara, tidak malu sama Allah gitu. Tetap aja dia sudah dirasuki oleh syaitan, dia kejar Yusuf sampai Yusuf menuju ke pintu rumah, pintu kamar. Begitu dia sudah dekat pintu kamar, ditarik bajunya oleh ratu ini, sobek dari belakang. Yusuf sempat buka pintu, begitu dibuka depan pintu si raja, suaminya si perempuan ini. Lihat bagaimana syaitan menghiasi perbuatan perempuan ini, dan syaitan langsung membantu dia mengucapkan kalimat. Dia mengatakan langsung pada saat itu kepada suaminya, bagaimana hukumannya laki-laki yang mau mengganggu istrimu? Padahal dia tadi yang mau mengganggu gitu kan. Maka kata rajanya pada saat itu, karena dia bijak, panggil hakim kerajaan. Hakim tanya, hai Yusuf, apa yang kau buat di sini? Saya dipanggil oleh ibu, datang gitu. Lalu apakah kau mau memang menjahati dia? Enggak, saya enggak pernah niat apa-apa. Dia menawarkan diri untuk berzina. Ditanya si ratu, ratu bilang jelas-jelas kamar saya, dia ada di sini, dia yang mengajak saya berzina. Maka dengan hikmah Allah si hakim berkata, kita cek saja bajunya Yusuf. Kalau robek dari depan, ya, berarti Yusuf memang yang mau berzina, mau memperkosa. Karena si perempuan membela diri lalu sambil mau menjobek bajunya gitu. Tapi kalau sobek dari belakang baju Yusuf, berarti perempuan ini yang salah memang. Dia yang mau maksa Yusuf. Waktu diperiksa baju Yusuf robek dari belakang, gitu kan. Tapi subhanallah, istri raja. Tidak mudah juga raja menghukum istrinya. Dia tetap lebih percaya istrinya. Ringkas cerita, tersebar satu Mesir teman-teman sekalian kalau ratu tergila-gila dengan anak angkatnya. Rupanya orang-orang belum lihat nih Yusuf alaihissalam, gitu kan. Untuk menghilangkan fitnah itu si ratu sebarkan undangan, semua wanita Mesir boleh datang. Dalam Al-Quran surah Yusuf diceritakan masalah itu. Waktu mereka semua sudah kumpul, silakan nikmati apelnya. Mereka ambil pisau tajam, mereka mau potong apel. Yusuf disuruh keluar sama si ratu. Waktu keluar Nabi Yusuf alaihissalam di depan mereka, saking luar biasa tampannya, apa kata Allah? Faqatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillahi ma hadha illa ma hadha bashar in hadha illa malakun karim. Mereka perempuan-perempuan itu tuh lihat Yusuf alaihissalam saking tampannya tidak sadar mana apel mana pisau. Dipotong tangan mereka, gitu kan. Kata Allah, dan mereka mengatakan manusia apa ini? Ini bukan manusia, ini malaikat.
Nanti Yusuf alaihissalam sudah berdiri sebelah ibu angkatnya, baru mereka sadar kalau mereka sudah potong tangan mereka sendiri. Semua perempuan itu semuanya, sekian banyak orang potong tangannya sendiri. Lalu kata ratu apa? Inilah yang membuat saya tergila-gila dengan dia. Kalian baru lihat berapa menit ini? Saya setiap hari lihat ini manusia. Kalau dia tidak berzina dengan saya akan penjarakan. Kata si ratu. Apa jawaban Yusuf dalam Al-Quran? Qala rabbis sijnu ahabbu ilai mimma yad'unani ilai. Ya Allah, saya lebih suka penjara daripada berzina, apa yang diajak oleh mereka ini. Maka dipenjaralah Yusuf alaihissalam. Setelah dipenjara, Yusuf alaihissalam sekian tahun di penjara. Jibril datang alaihissalam, lalu Jibril berkata, lalu Yusuf berkata, wahai Jibril, kenapa Allah biarkan saya lama di penjara? Apa kata Jibril alaihissalam? Tuhan mau menjawab, hai Yusuf, karena kamu yang minta penjara. Kalau kau minta keselamatan waktu itu, Allah kasih kau keselamatan. Kan kau yang bilang, penjara lebih aku sukai ya Allah. Bisa ambil pelajaran? Jadi jangan ucapin kalimat buruk. Ada orang lihat dirinya di kaca, kenapa saya jelek ya? Loh, sejelek-jeleknya antum itu ciptaan Allah. Kita harus bilang Masya Allah, Subhanallah, gitu kan? Ikan yang buruk pun itu ciptaan Allah, menunjukkan keajaiban Allah. Kata Nabi SAW, saya suka dengan kalimat, saya tidak suka dengan kalimat pesimis. Saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya jelek, saya tidak bisa sembuh. Itu semua tidak boleh dalam Islam diucapkan teman-teman. Dan saya suka dengan al-fa'al. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa itu al-fa'al? Kata Nabi SAW, kalimat optimis. Saya bisa, saya mampu. Dalam hadis lain kata Nabi SAW, jangan kalian ucapkan kalimat buruk, doa untuk diri kalian, keluarga kalian dan harta kalian. Nanti malaikat lewat mengaminkan, maka terjadilah. Makanya ucapkan yang baik-baik teman-teman. Ya.